Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita bahas soal tentang perdarahan postpartum atau hemorrhagic postpartum ya teman-teman. Nah, kita bahas langsung ya soalnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman. Langsung saja, soal nomor 1. Nyonya A usia 24 tahun, melahirkan 2 jam yang lalu di BPM, mengeluh merasa ada pengeluaran darah dari kemaluan, lemah, dan pandangan berkunang-kunang. Hasil pemeriksaan menunjukkan wajah pucat, tekanan darah 90/60, Heret 75, TEFU 1 jari di bawah pusat, uterus terasa lembek, dan volume darah lebih kurang 300 cc. Apakah diagnosa pada kasus tersebut? A. Atonia uteri, B. Ruptur uteri, C. Inversio uteri, D. Retensio plasenta, E. Kelainan pembekuan darah. Untuk jawabannya, kita bahas teorinya dulu ya teman-teman. Perdarahan postpartum adalah perdarahan lebih dari 500 mili setelah bayi lahir atau yang berpotensi mempengaruhi hemodinamik ibu. Nah, penyebab perdarahan postpartum ada 4T. Yang pertama, TUN, itu tonus yang berhubungan dengan atonia uteri dan inversio uteri. Terus tisu, itu jaringan, retensio plasenta atau sisa plasenta. Trauma, itu rabekan jalan lahir dan ruptur uteri. Trombin, yaitu kelainan pembekuan darah. Nanti kita bahas satu-satu ya. Ini dia penyebab dari perdarahan postpartum ya teman-teman. Pertama, atonia uteri. Atonia uteri ini adalah keadaan uterus tidak berkontraksi atau lembek ciri-cirinya. Terus perdarahan segera setelah anak lahir. Yang kedua, retensio plasenta. Retensio plasenta adalah keadaan plasenta belum lahir dalam 30 menit setelah kelahiran bayi. Gejala lainnya itu perdarahan segera, tapi di sini uterus masih berkontraksi dan masih keras ya teman-teman. Yang ketiga, sisa plasenta. Ini adalah sisa plasenta atau sebagian selaput ketuban yang tidak lengkap. Ciri lainnya itu uterus berkontraksi tetapi tinggi fundus tidak berkurang. Nah, sisa plasenta ini untuk mencegahnya, makanya saat plasenta begitu lahir harus diperhatikan sekali bagian-bagiannya. Karena jika ada sisa plasenta yang masih tertinggal di dalam rahim, itu yang akan menyebabkan infeksi serta subinvolusi uterus atau yang artinya proses pengembalian bentuk uterus yang tidak normal atau yang tidak sesuai. Yang keempat, robekan jalan lahir. Robekan jalan lahir ini ditandai dengan gejala darah segar yang mengalir segera setelah bayi lahir, terus uterus kontraksi dan keras, plasenta lahir lengkap. Ini biasanya terjadi di perineum atau di bagian ruge vaginanya ya teman-teman. Makanya perlu diperhatikan setelah keluar bayi, diperhatikan sekali robekan jalan lahir yang terjadi. Nah, robekan jalan lahir nama lainnya juga ruptur perineum atau laserasi jalan lahir. Ini ada 4 pembagiannya teman-teman. Pembagiannya robekan itu yang derajat 1 itu robekannya sampai ke mukosa vagina, komisura posterior, dan kulit perineum. Untuk derajat kedua itu sampai ke otot perineum. Derajat ketiga itu sampai ke otot sphincter ani. Untuk derajat keempat sampai ke dinding depan rektum. Nah, itu bedanya ya teman-teman. Yang kelima itu ruptur uteri atau robeknya dinding rahim ya teman-teman. Ini ciri atau gejalanya itu perdarahan segera, terus nyeri perut yang hebat, terus kontraksi yang hilang. Adapun penyebab ruptur uteri itu bisa karena ibunya pernah bekas SC, terus
kontraksi uterus yang irregular, terus posisi bayi yang lintang atau bayi yang besar, dan masih banyak yang lainnya teman-teman. Selanjutnya, inversio uteri. Inversio uteri ini adalah ikut keluarnya rahim ketika plasenta sudah lahir atau saat plasenta belum lahir. Itu tampak uterus menonjol di dekat vagina ya teman-teman. Tandanya atau gejala inversio uteri, fundus uteri tidak teraba pada saat palpasi abdomen, lumen vagina terisi massa, nyeri ringan hingga berat, serta tampak tali pusat bila plasenta belum lahir. Itu dia teman. Yang ketujuh, gangguan pembekuan darah. Nah, di sini gejala dan tandanya itu perdarahan tidak berhenti, encer, tidak terlihat gumpalan darah. Di sini kita bisa tahu dari kegagalan terbentuknya gumpalan pada uji pembekuan darah sederhana atau cek labor darah nih ya teman-teman. Terdapat faktor predisposisi yang bisa menjadi penyebabnya itu solisio plasenta, kematian janin dalam uterus, eklamsi, ataupun emboli air ketuban. Panjang juga ya pembahasan materinya ini ya teman-teman. Cuman kalau kita paham dan mengerti gejala dan tandanya yang sudah dijelaskan, pasti kita bisa menjawab soalnya. Nah lanjut, jadi jawaban untuk soal kita ini adalah yang jawabannya A, atonia uteri ya teman-teman. Karena di kasus itu terdapat uterus terasa lembek, volume perdarahan lebih dari 300 cc, dan ibu sudah melahirkan 2 jam yang lalu. Soal yang kedua, Nyonya B, P5-H5, 15 menit yang lalu telah melahirkan bayi laki-laki dan sudah mendapatkan injeksi 10 IU oksitosin. Plasenta belum lahir. Perdarahan per vaginam, darah kurang lebih 600 cc. Setelah 30 menit, plasenta belum juga lahir. Apakah diagnosa pada kasus tersebut? Nah, kita kan udah belajar tadi ya teman-teman. Di sini jelas kasus mengatakan plasenta belum lahir 30 menit. Jadi, jawabannya adalah yang D, retensio plasenta. Lanjut soal nomor 3, Nyonya C baru saja melahirkan bayi 20 menit yang lalu. Saat injeksi, ibu merasakan nyeri pada perutnya, serta mengeluarkan darah banyak. Bidan melakukan pemeriksaan, didapatkan hasil tensi 90/70, heart rate 81, respirasi 18, suhu 36,5. Kontraksi uterus lemah, kadang uterus tidak teraba. Hasil pemeriksaan dalam teraba fundus uteri. Kesadaran ibu mulai menurun, perdarahan 500 cc. Dari kasus tersebut, Nyonya C mengalami. Nah, dari soal kita sudah mendapatkan kata kuncinya, yaitu hasil pemeriksaan dalam teraba fundus uteri. Jadi di dalam bagian vaginanya itu teraba fundus uteri ya teman-teman. Dan di sini juga mengatakan kadang uterus tidak teraba pas dipalpasi abdomen. Ditambah lagi kesadaran ibu mulai menurun serta perdarahan 500 cc. Dari gejala yang ditunjukkan pada kasus ini merupakan tanda dan gejala perdarahan akibat inversio uteri. Jawabannya adalah yang B. Soal yang terakhir, Nyonya D baru melahirkan anak pertama di BPM 35 menit yang lalu. Bayi lahir berat 3.800 gram, plasenta dan selaput ketuban lahir lengkap dan sudah masuk fundus uteri baik. Nyonya D mengalami robekan jalan lahir sampai ke otot perineum. Berdasarkan kasus tersebut, Nyonya D mengalami ruptur perineum derajat A, derajat 1, derajat 2, derajat 3, derajat 4, dan derajat 5. Nah, dari soal ini merupakan kasus laserasi atau robekan perineum ya teman-teman. Jadi karena di kasus mengatakan robekan jalan lahir sampai ke otot perineum, sehingga jawabannya adalah yang B, derajat 2 ya teman-teman. Nih buktinya. Sekian pembahasan soal hari ini ya teman-teman mengenai perdarahan postpartum. Semoga bermanfaat dan kalian bisa mengerti.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya teman-teman. Terima kasih.